Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita telah masuk pada pertemuan ketiga, yang mana pertemuan tiga itu kita akan bicara tentang teori konsumsi, atau di modulnya kita sebut dengan teori perilaku konsumen, ya. Konsumsi itu tentu yang melaksanakannya namanya konsumen. Oke, tujuannya adalah pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal berikut. Nah, kalau sudah mampu menjelaskan ini, sudah tercapai pilihan. Pertama, pendekatan Islam dalam konsumsi. Jadi nanti kawan-kawan sudah mengetahui bagaimana Islam memandang tentang konsumsi. Udah di fotokopi modulnya. Belum lagi. Nanti kalau dapat THR lebaran fotokopi ya. Ada. Yang kedua, landasan teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Kedua, preferensi atau kecenderungan dan prioritas konsumsi dalam perspektif Islam. Selanjutnya, kerangka maslahah dan maksud syariah dalam perilaku konsumsi perspektif Islam. Kelima, faktor yang menentukan konsumsi dalam konsumsi Islam. Oke. Pertama, ya kita balik lagi ke cerita lama kemarin minggu lalu bahwa kita memiliki yang namanya itu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ya, kita memiliki prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam penerapannya, ya, yang menjadi pandangan itu terdapat yang namanya itu kemarin berapa? Tiga mahzab atau tiga pendekatan. Ada mazhab Bakir Asad, ada mazhab mainstream dan mazhab alternatif. Mazhab Bakir Asad ini mengatakan ekonomi itu tidak sama dengan yang dikatakan dalam Islam. Maka dia menolak istilah ekonomi Islam. Dia lebih condong kepada istilah iktisodu, nah, yaitu keseimbangan. Kenapa dia menolak sistem ekonomi ini? Karena kalau kita memakai kata ekonomi, secara tidak langsung kita mempopulerkan apa yang disebut dengan perilaku ekonomi konvensional. Salah satunya adalah tentang sistem bolehnya riba dan sistem yang kita sebut hari ini sistem bubble atau sistem gelembung. Ya, apa itu sistem gelembung? Yaitu dengan melakukan yang namanya itu biaya sedikitnya dengan keuntungan sebesar besarnya. Maka orang berubah cara-cara perilaku ekonomi itu dari sektor real menjadi hari ini sektor non real. Dari bangun pabrik, ya, menyerap tenaga kerja, dan hari ini orang cuma berpikir bagaimana uang menghasilkan uang, uang menghasilkan uang, uang menghasilkan uang. Yang kita sebut dengan istilahnya itu adalah pasar modal. Ada pernah dengar pasar modal namanya? Ada situ saham, obligasi, ada situ sekuritas, aset. Nah, ya, itu dipelajari ya. Nah, kenapa itu ada? Untuk menerapkan prinsip tadi. Dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan sebesar besarnya. Kalau kita punya modal, ya, kalau kita punya modal, ya kita gunakan modal kita itu untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kita pakai sektor real, kita cari pabriknya, cari tanahnya, lapangan pekerjaannya, kita cari apa lagi? Kita cari inputnya, yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk bahan baku produk tersebut. Kita cari skill orangnya. Tapi kalau kita nantinya, katanya, cuma melakukan yang namanya itu pengkleman surat berharga dari usaha orang lain sehingga tidak membangun pabrik baru, tapi kita menghasilkan keuntungan. Lama kelamaan keuntungan itu besar dan kita menjadi orang yang memiliki banyak uang atau banyak aset tanpa perlu memikirkan yang namanya itu pabrik, tenaga kerja, ya, inputnya atau bahan bakunya. Habis itu organisasi skill yang mengelola usaha kita. Gak perlu kita lakukan itu. Kalau contohnya hari ini, para pemain saham.
para pemegang obligasi, para pemegang sekuritas aset. Nah, itu salah satu penerapan dari dengan modal atau dengan biaya sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan sebesar besarnya. Oke. Nah, makanya bahasa masa terakhir Asad itu nggak mau dia istilah ekonomi itu masuk dalam Islam. Maka dia bersepakat ada istilah baru yang terkenal dengan istisoduna, yaitu keseimbangan. Apa itu? Bagaimana manusia bisa menyeimbangkan antara kebutuhannya dengan usahanya untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Nah, mirip dia dengan ekonomi, istilahnya kalau ekonomi kan ekonomos, ya kan? Eko itu mengatur, nomos itu manusia, manusia mengatur. Apa diaturnya? Tentu untuk kebutuhannya. Sedangkan intisoduna adalah keseimbangan. Bagaimana kebutuhan kita itu bisa terpenuhi dengan usaha kita. Bagaimana usaha kita? Ya bekerja. Bagaimana cara kita bekerja? Ya memiliki skill, memiliki kemampuan, keahlian untuk mendapatkan pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan. Oke, kita ulangi lagi. Ada lagi yang namanya mazhab mainstream. Nah, mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini apa itu? Mazhab di mana dia berpikir ya mengadopsi seluruh pemikiran ekonomi yang telah disebutkan oleh tokoh-tokoh barat seperti Adam Smith, David Ricardo, ya, John Keynes, ya, Fisher dan lain sebagainya. Tapi dia nanti menyaring itu supaya yang bertolak dengan prinsip Islam itu bisa tidak masuk dalam konteks perekonomiannya. Siapa tokohnya di sini? Ini adalah namanya tokohnya Umar Capra, ya, Umar Capra. Kalau ini kan jelas tokohnya siapa? Bakir Asad. Nah, dia ngomong seperti itu. Oke, ada lagi mazhab alternatif. Apa itu mazhab alternatif? Ya, mazhab alternatif dia dia mencoba memilah-milah konsep mainstream tersebut. Konsep mainstream tersebut. Contohnya seperti bank syariah. Bank syariah itu ada disetujuinya, ada tidak. Siapa yang disetujuinya kalau bank syariah itu memberikan manfaat lebih kepada yang pemilik dananya, ya. Ya. Apa yang tidak disetujuinya kalau bank syariah hanya memikirkan keuntungan dari banknya sendiri dengan mengeksploitasi si pihak ketiga yang notabene-nya kebanyakan adalah berpendapatan pas-pasan katanya, ya, tapi dananya digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha besar. Sehingga apa yang terjadi? Bank menciptakan ya orang-orang yang lebih kuat, padahal itu bank syariah, dan bank melupakan bahwa yang menabung ini sebenarnya orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat. Wah, maka dia berpikir mazhab alternatif. Jadi dia berpikir seharusnya kita menerima, tapi melihat dulu bagaimana sistem penerapannya. Kalau sistem penerapannya tidak adil, maka kami menolak. Sebenarnya dia menerima mainstream, tapi dia ingin lebih dalam mencelam. Lihat mana yang ideal, mana yang tidak, ya. Tadi kita istilahkan tadi sistem bank syariah, ya, benar sistemnya nggak pakai riba pembiayaan. Tapi dia melupakan orang-orang yang menabungkan uangnya di bank syariah itu dilupakan untuk dikembangkan. Yang dikembangkan adalah orang-orang yang sudah kuat dan sudah mapan yang dikembangkan oleh bank. Nah, apa contohnya? Seharusnya kan bank syariah itu memberikan pelatihan kepada nasabahnya sendiri supaya nasabahnya mau meminjam uang atau mau meminta pembiayaan kepada bank syariah sehingga dia juga akan menjadi besar. Ini tidak. Nasabahnya dibiarkan menjadi penabung saja cuma menerima apa? Menerima misalnya kalau dia ada tabungan murabahah, menerima bagi hasilnya, ya kan?
tapi dia melupakan mengembangkan mereka. Ya, dan dia fokus cuma menyalurkan dana tersebut kepada orang-orang yang telah kuat dan telah berkembang. Nah, ini ya, perlu diingat ya tiga mazhab itu ya. Nah, ini mazhab yang akan kita bicarakan. Oke, selanjutnya kita bicara tentang ini Bapak jelaskan ya, tinggal nanti bisa dibaca-baca lagi di modul. Ya, ini yang kemarin sih. Oke, kita bicara tentang teori konsumsi. Ya, teori konsumsi. Oke, evaluasi teori konsumsi. Pertama, setiap hari kawan-kawan kita mengkonsumsi. Kita mengkonsumsi. Menurut Aat, apa yang Aat ketahui tentang konsumsi itu sendiri? Ya, coba agak keraskan suara sedikit. Apa, ayo. Apa? Mengetahui barang sudah kita beli. Nah, Aat mengatakan konsumsi itu memakai barang yang sudah kita beli. Sedangkan Putri, apa yang Putri ketahui tentang konsumsi? Memanfaatkan barang yang sudah kita punya dengan sebaik mungkin dan untuk mendapatkan kepuasan dari barang yang kita punya itu. Oke, ditambah lagi sama adanya namanya kepuasan. Kan hampir mirip tapi Putri menambah adanya kepuasan. Oke, setiap hari kita melaksanakan aktivitas konsumsi karena guna konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Di apa itu konsumsi? Dalam kacamata teori konvensional, konsumsi itu adalah menghabiskan nilai manfaat dari barang dan jasa. Menghabiskan nilai manfaat dari barang dan jasa. Contohnya ini, saat membeli sebuah buku tulis. Tetapi buku tulis itu cuma Aat jadikan sebagai koleksi. Apakah itu termasuk konsumsi? Tidak, Kenapa tidak? karena tidak dimanfaatkan apa yang sudah dibeli. Tidak dimanfaatkan apa yang sudah di. Di- Nah, berarti Aat cuma mengedepankan keinginannya saja. Ya, keinginannya Saja. saja. Tapi belum mendasar tentang konsumsi. Putri lagi. Putri membeli baju baru. Bajunya itu dipakai terus oleh Putri sehingga bajunya itu warnanya pudar. Apakah itu konsumsi? Ya, Kenapa konsumsi? karena sudah menghabiskan manfaat dari nilai yang kita Ah, dapatkan. kita sudah mengurangi ya. Kan masih pudar baru belum menghabiskan ya. Masih pudar, masih bisa kita pakai. Mengurangi manfaat ya dari baju yang kita sudah beli. Kapan habisnya? Kalau dia tidak layak lagi dipakai. Itu pengertian dasar dari konsumsi. Tapi Pak, pada hari ini kan banyak orang-orang melakukan pembelian. Apakah itu termasuk konsumsi? Pembelian itu merupakan bagian dari kita sebut adalah praktek perekonomian. Yang mana dia ada pada sisi konsumen. Maka hari ini kita bicara tentang perilaku konsumen. Tapi belum tentu dia melakukan proses konsumsi. Kapan dia melakukan proses konsumsi? Saat dia menghabiskan atau mengurangi nilai manfaat dari barang atau jasa yang dibelinya itu. Istilah katanya kalau dipakainya dalam melancarkan, memudahkan aktivitas si konsumen Sorry. sehari-hari. Oke. Dalam pandangan Islam, kita mengkonsumsi barang itu, baik barang maupun jasa itu harus berdasarkan syariat Islam. Ya, yang pertama tidak mengkonsumsi yang sumber materialnya dan sumber ya
terdapatnya barang tersebut yang dikategorikan haram. Apa tuh Pak sumber materialnya? Contoh, kita dilarang mengkonsumsi produk-produk yang mengandung unsur babi contohnya. Ya, dilarang kita. Kita dilarang mengkonsumsi produk-produk yang mengandung unsur alkohol kecuali untuk kesehatan. Kenapa boleh untuk kesehatan, Pak? Itu tidak dimaksud dengan kata konsumsi, tapi itu adalah bagian dari penyembuhan. Nah, penyembuhan itu. Konsumsi itu apa? Ya konsumsi itu dalam tataran kita sadar atas keinginan kita sendiri. Tapi kalau udah penyembuhan, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, ingin ingin nggak ingin gitu kan? Mau nggak disuntik tiap hari? Tapi kalau kita sakit, kita pasti pasrah untuk disuntik ya. Apalagi produknya itu datang dari aktivitas yang bukan haram. Contohnya, bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil apa lagi? Apa? Menipu, bukan dari hasil apa lagi? Berjudi, ya kan? Kan ada selunjuk berjudi itu, taruh-taruhan itu, ya kan? Pernah nggak taruh-taruhan? "Oh, kalau kamu benar dapat ini, kalau kamu salah, saya dapat ini." Nah, itu tidak diperbolehkan. Artinya, jangan ada kategori perilaku haram dalam menaksirkan barang dan jasa yang kita miliki. Oke, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Lanjut ya. Kita pergi ke konsumsi. Nah, nih, konsumsi secara umum didefinisikan penggunaan atau jasa memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah ya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kalau kita buat secara panjang, secara singkatnya, konsumsi itu adalah menghabiskan atau mengurangi manfaat barang dan jasa sehingga bermanfaat bagi tubuh kita ya bagi tubuh tubuh kita. Oke. Secara umum, nih Bapak garis bawah ini secara umum di sini ya nampak ya konsumsi itu haruslah memenuhi maqasid syariah. Tujuan dari kita menerapkan hukum-hukum Islam yang menurut Imam Asy'atibi, ya pernah dengar ya? Kemarin kita pernah lalu Bapak sudah jelaskan Imam Asy'atibi kan? Yaitu konsumsi itu harus bisa menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga intelektual kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga keturunan serta material harta kita. Yaitu pertama harus bisa memberikan manfaatnya dalam kategori hifizun din. Apa itu? Menjaga agama. Konsumsi itu harus membuat kita itu bisa menerapkan nilai-nilai agama seperti sholat, puasa, bayar zakat, dan lain sebagainya. Baca Quran. Kalau kita mengkonsumsi tapi tidak melaksanakan ya prinsip dari maqasid syariah yang pertama yaitu hifizuddin, maka konsumsi kita dalam pandangan Islam itu dikategorikan nilainya tidak ada manfaatnya. Atau bisa dikatakan keberkahannya tidak ada. Contoh, kita mengkonsumsi makan sehari-hari. Sehabis makan, yang ada di pikiran kita tuh menghina Tuhan. Kan ada sekarang orang seperti itu. Habis dia perutnya kenyang, yang ada di pikirannya adalah menghina Tuhan. Berarti itu konsumsinya tidak dalam pandang Islam tidak memberikan maslahat kepada mereka. Apalagi menjaga jiwa. Konsumsi itu haruslah mampu memberikan kebaikan kepada raga kita. Raga kita. Apa contohnya? Konsumsilah ya
produk-produk atau jasa yang membuat tubuh kita itu menjadi lebih baik. Maksudnya apa, Pak? Oke, boleh makan nasi, tapi jangan makan nasinya sampai 2 magicom sehari. Itu membuat tubuh kita menjadi apa? Rusak, ya. Apalagi, ah, boleh kita memakai baju, tapi jangan memakai baju yang membuat kita susah beraktivitas, yang membuat badan kita sakit-sakit. Ya, artinya harus bisa menjaga jiwa kita. Itu yang jiwa yang nampak. Bagaimana yang dalamnya? Yang dalamnya, maka konsumsi itu haruslah bersifat ya mampu membuat kita itu berpikir lebih waras. Ya, contohnya, kenapa tidak boleh mengkonsumsi alkohol? Karena alkohol nanti membuat kewarasan kita itu berkurang atau hilang. Yang artinya nanti bisa mengancam jiwa kita. Ya, apalagi tidak boleh mengkonsumsi contohnya nih. Oh, tahu nggak hari ini ada namanya tuh Happy Gas yang kemarin influencer yang meninggal tuh yang perempuan tuh siapa namanya? Lula. Kan terindikasi dia menggunakan heavy gas tersebut. Apa itu nitrogen yang dihirup-hirup. Jadi katanya happy, menghilangkan kesadaran, kata pihak kepolisian. Boleh kita mengkonsumsinya karena merusak jiwa Kita. kita. Apa yang boleh kita konsumsi? Makannya yang baik-baik saja, yang benar-benar saja lah. Kalaupun makan nasi Padang, ya ya boleh, tapi jangan habis makan nasi Padang tidur, nggak mau berkegiatan. Nanti makan lagi, bangun makan lagi nasi Padang, tidur lagi. Nasi Padangnya nggak masalah. Yang masalah itu kita. Kenapa kita tidak menjaga jiwa kita, ya. Oke, selanjutnya ada lagi intelektual kita. Apa itu intelektual? Kecerdasan. Berarti konsumsi itu harus memberikan kita penambahan ya nutrisi bagi otak kita. Sebagaimana hari ini Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengadakan program apa namanya? Makan bergizi gratis. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan yang namanya itu nutrisi tubuh supaya otak itu berkembang dengan baik. Ya, jadi terlaranglah kita mengkonsumsi produk-produk yang nantinya memberikan manfaat jelek kepada pikiran kita. Apa contohnya? Ya, mohon maaf, nonton film Korea dari pagi sampai malam. Itu mempengaruhi otak kita tuh ya. Ya kan? Itu kan konsumsi itu. Kita beli paket, ya kan? Kita habiskan paket kita untuk nonton video, kan nanti habis paket kita. Nah, kita habiskan. Tapi kalau pakai WiFi, saya pakai WiFi Pak, kan bayar WiFi. Ya kan? Bukan saya bayar Pak, orang tua saya. Tapi ya, ya tapi kan orang tua itu membayar karena kita pakai. Apalagi contohnya minum alkohol lagi. Apalagi contohnya seperti hari ini banyak zat-zat dalam makanan yang tidak baik yang mampu mengurangi daya tangkap pikiran atau daya kembang otak. Itu tidak diperbolehkan. Oke. Apalagi konsumsi itu harus bisa menjaga keluarga. Apa contohnya Pak? Menjaga keluarga. Kemarin Bapak contohkan dalam keluarga negaraan, kita harus bisa menghasilkan keturunan yang memberikan martabat kepada kita. Apa contohnya? Jangan hamil luar nikah karena keturunan kita nanti tidak memiliki nazab yang jelas sehingga tidak memberikan martabat yang baik kepada si anak tersebut. Dalam konsumsi beda lagi. Jangan kita mengkonsumsi produk-produk yang nantinya akan berdampak terhadap turunnya kualitas keturunan kita. Apa contohnya? Setiap hari makan micin. Tapi yang suka makan micin. Setiap hari makan micin. Lama-kelamaan kan itu merusak fungsi tubuh. Merusak fungsi tubuh nantinya saat kita memiliki anak, ternyata dia tidak berkembang baik dalam
rahim contohnya, sehingga berdampak kepada turunnya kualitas keturunan. Apalagi merokok. Kenapa perempuan dilarang merokok? Karena bisa merusak janin katanya. Nah, kalau janin rusak berarti kemungkinan anak dilahirkan juga berdampak terhadap hal tersebut. Maka dilarang. Ya, itu dalam konsumsi ya, dalam konsumsi. Terakhir, untuk menjaga material atau harta kita konsumsi tersebut ya, kita harus bisa kuat. Kuat. Maka konsumsilah protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, vitamin yang cukup supaya kita bisa memiliki tenaga dan tenaganya itu kita gunakan untuk latih bela diri contohnya. Apalagi melatih ketangkasan supaya kita apa bisa melindungi harta kita. Itulah konsep konsumsi secara detail kalau kita lihat dalam makasud syariah tadi. Ada di halaman 51 ya, nanti dibaca saja. Oke. Apa perbedaan antara konsumsi ekonomi konvensional? Dalam ekonomi konvensional tujuannya adalah untuk pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Nah, jadi ya, perbedaan yang mendasar adalah dalam ekonomi konvensional itu tidak ada yang namanya itu cara pencapaian harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Konvensional menganggap apabila kita sudah menghabiskan nilai manfaat, maka kita dikatakan sudah konsumsi. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena itu bagian dari berputarnya ekonomi. Contoh, Putri lah. Putri jogging sore. Jogging sore kan? Anggap sampai 3 atau 4 putaran. Haus nggak? Haus. Datang temannya Aat. Putri bilang, karena Putri haus, Aat, tolong belikan saya 5 botol air mineral 600 mili. 5 diminta langsung. Oke, 5 yang Putri beli. Apakah itu konsumsi? Belum. Itu masih dalam tataran Putri membeli air. Berputarnya ekonomi. Oke. Untuk botol pertama, yakin nggak Putri menghabiskannya? Yakin. Kenapa? Haus. Nah, berarti kepuasan Putri untuk botol pertama itu mencapai nilai 100%. Masih haus nggak? 4 kali putaran. Masih haus nggak kira-kira? Yakin nggak haus? Eh? Berkemungkinan nggak Putri buka botol kedua? Mungkin. Oke, mungkin. Setelah itu diminum nggak? Diminum. Habis nggak? Nggak habis. Berarti Putri sudah mengkonsumsi 2 botol, walaupun satunya tidak habis. Ya, tidak habis. Untuk apa lagi yang sisanya? Eh? Kasih gaat. Kasih gaat. Masa siswa dikasih gaat? Tadi dia ngomong tuh. Bukannya maksudnya yang nggak habis itu, botol yang nggak habis itu. Untuk apa? Simpan. Kemungkinan Putri akan mencuci mukanya atau membasuh wajah atau mencuci Tangan. tangan. Itu disebut konsumsi. Kenapa? Memberikan manfaat kepada Putri dengan menghabiskan nilai manfaatnya. Tapi karena Putri masih punya 3 botol lagi, dia melakukan yang namanya itu tetap membuka airnya, lalu airnya itu dibuang-buang Putri sambil jalan. Dibuang-buang Putri sambil jalan. Dalam konteks ekonomi konvensional itu dianggap konsumsi. Kenapa?
Karena Putri menghabiskan nilai guna dari air botol tersebut. Botol keempat masih dibuka Putri. Diputarnya ke atas isinya. Tap itu disebut dengan konsumsi, menghabiskan nilai guna. Botol kelima, karena setelah buka sepatu, ya mau diletakkannya ke air mineral itu di kakinya supaya kakinya segar. Itu tetap konsumsi. Dalam pandangan Islam, dari kelima botol itu berapa botolkah yang memberikan manfaat untuk Putri sebenarnya? Dua. Dua. Tiga lagi? Mubazir. Mubazir. Berarti dalam pandangan Islam, Putri cuma mengkonsumsi dua botol. Selebihnya Putri melakukan aktivitas yang kita sebut aktivitas mubazir. Ya, kenapa? Tadi tidak memberikan manfaat bagi agama. Ya, saya buang air memberikan manfaat bagi agama. Tidak memberikan manfaat bagi intelektual. Tidak memberikan manfaat kecuali air itu putri putri teliti dengan baik, well, kan? Tapi kalau tadi minum, minum air pertama itu semuanya dapat itu. Badan sehat kan? Sehat bisa untuk sholat, sehat bisa pikiran jernih, sehat bisa jiwa itu baik, badan itu segar, ya kan? Nah, jiwa sehat bisa nanti kalau punya keturunan, keturunannya baik, sehat bisa menjaga harta. Nah, tapi selebih-selebihnya tuh nggak secara langsung beririsan dengan maksud syariah tadi. Oke, ya. Di sini dijelaskan, ya, konsumsi Islam berarti bukan untuk memenuhi, tapi sebagai apa? Niat supaya bernilai ibadah. Mana yang bernilai ibadah tadi dari 5 botol minuman tadi? Dua. Karena kan panas muka tuh kan. Ah, pokoknya lusuh lah kayaknya kan untuk menyegarkan lagi. Tapi yang tiga lagi tidak mendapatkan nilai niat ibadah. Oke, oke ya. Kita lanjutkan lagi. Bisa dibaca ya. Ini bisa dibaca nih Imam Al-Ghazali ya. Udah Bapak kasih modulnya baca-baca. Oke. Masalah dalam konsumsi. Oke. Nih. Oke, kita larikan dulu ke sini. Perspektif Islam atas konsumsi. Aksioma tambahan dalam teori konsumsi Islam. Non haram item dan maslahah oriented. Nah, ini kan masalah juga ya kan? Coba dibaca dulu paragraf pertama ini. Konsep nasional menurut para ekonomi memiliki keputusannya bukan aktivitas konsumsi secara rasional berdasarkan sudut pandangnya terhadap suatu barang, namun mungkin saja individu lain memiliki sudut pandang tidak rasional untuk barang tersebut. Dalam kerangka ekonomi sebelumnya, sebagian besar para ekonom menganggap bahwa rasionalitas berkaitan dengan kepentingan pribadi dan konsisten dengan pembuatan keputusan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Yes. Kita balikkan lagi. Tadi tentang 5 botol air tadi. Pertama, rasional nggak Putri? Habis jogging 4 keliling, membeli air 5 botol. Rasional, karena Putri lagi haus. Oke, tapi di sini tidak rasional seperti apa? Kalau Putri lagi haus, dibelinya es krim. Baru tidak rasional. Air putih kan rasional. Atau Putri lagi haus, yang dibelinya tuh boba. Rasional nggak tuh? Enggak kan? Orang lagi capek-capek lari nih, habis lari ini
Cobalah kita kasih boba, minum boba, pasti dia marah kayak kita kan. Aku haus, aku mau air putih. Yakin nggak ada yang mau nggak? Coba nanti ya sama kawan-kawannya jogging sama-sama kawan-kawannya kan. Setelah jogging selesai kawan-kawannya jogging, kita kasih dia minuman boba. Apa tanggapannya? Boleh lanjut. Oke. Yakin? Dia lagi capek-capeknya. Sebelum nonton dia kita kasih boba. Yakin nggak? Apa katanya? Nantilah aku minum itu. Carikan aku air putih dulu. Pasti itu bilangnya. Hmm. Rasional. Putri membeli air Putih. putih, air mineral. Tetapi di sini sudut pandangnya adalah cara Putri mencapai atau menghasilkan kepuasan. Karena Putri merasa dia sudah menghabiskan uangnya untuk membeli 5 air botol tersebut, maka dia berpikir 5 air botol tersebut harus bisa memberikan kepuasan kepadanya. Apa contohnya tadi? Tadi, maaf ya, pernah nampak nggak orang airnya nggak habis tapi disiram-siramnya di jalan? Pernah kan? Nampak kan? Pernah nampak nggak orang airnya air botolnya itu sebenarnya bisa dikasih ke orang, tapi dia lebih memilih apa dibukanya, lalu apa digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat pada yang lain, ada kan? Tapi dia puas. Kenapa? Itu dari hasil dia memperoleh produk tersebut dari harta ya. Puas dia, ya puas dia. Kenapa dia puas? Karena dia bisa memberikan ya nilai untuk menghabiskan fungsi dari produk tersebut. Nilainya katanya 10. 10 nilai saya nih. Karena saya sudah membeli banyak, terserah saya mau ngapain. Ya, contohnya. Pernah dengar nggak orang mandi pakai air mineral? Betapnya. Pernah dengar? Apa gunanya tuh? Ya kan? Padahal orang-orang lain belum tentu mendapatkan air yang berkualitas seperti itu untuk diminum. Nah, tapi pandangan orang lain belum tentu pandangan Putri, karena Putri pikirnya adalah dia sudah memberikan kontribusi terhadap perekonomian, minimal dia membeli pada hari itu produk sehingga produk tersebut nantinya nilai gunanya berkurang atau habis, maka nanti akan diproduksi yang baru. Pasti kan Putri memberikan kontribusi untuk menyumbang roda geraknya roda perekonomian. Tapi di pandangan Aat yang dilakukan Putri itu bukanlah kepuasan 100%. Kenapa? Aat menilai banyak orang di sekitar yang membutuhkan lagi. Kenapa harus dimubazirkan? Nah, dalam pandangan Islam itulah yang kita sebut dengan maslahah oriented. Ya, pertanyaan kita, item tadi itu air yang dibuang-buang itu haram nggak? Haram nggak? Haram nggak kegiatannya? Kan air putih dibeli nih, dua yang diminum Putri sampai habis untuk basuh muka ya. Enggak manfaatnya basuh wajah ya supaya wajah segar. Tapi tiga lagi kan dibuang-buangnya. Haram nggak kegiatannya itu? Hmm. Haram nggak? Kalau dilihat sekali harap Kenapa haram? Pertanyaan haram itu kan dua. Dari apa? Materialnya dan dari mendapatkan mendapatkan. haram nggak? Kan putih ada mengandung unsur haram nggak? Enggak. Putri pun mendapatkannya pakai uang pribadi yang diperolehnya dari siapa? Dari orang tua atau dari usaha Putri sendiri, misalnya jualan. Haram nggak? Kan berarti non haram. Tapi di sini kita melihat masalahnya. Apa itu masalah? Nah, apa itu masalah? Hmm? Kemanfaatannya. Kita lihat kemanfaatannya, Putri menyia-nyiakan kemanfaatan dari air putih tersebut. Secara item yang dilakukan Putri tidak haram atau non haram. Tetapi secara masalah, ya kita pandang secara masalah terjadi yang namanya itu
pengingkaran kemaslahatan. Pemanfaatnya diingkari Putri. Itu yang kita sebut dengan perspektif Islam dalam konsumsi. Walaupun nanti ada istilahnya tuh non haram item versus maslahah oriented. Ini contohnya tadi, ya. Jadi di mana kita menyatakan yang dilakukan Putri itu keliru, kita mengambilnya dari kacamata masalah oriented atau berorientasi kepada kemanfaatannya. Padahal di tempat jogging itu ada sumber-sumber air yang bisa untuk cuci kaki, ya kan? Tapi Putri memilih air mineral untuk cuci kaki. Itu contohnya Putri. Jangan sampai terjadi ya. Itu contoh-contoh saja. Oke. Itu yang kita sebut dengan kemaslahatan. Ya, maka menurut Imam Asy'atibi konsumsi itu bukan hanya masalah kepuasan saja katanya, tapi masalah kemaslahatan. Tadi Putri menghabiskan 5 itu, yang tiganya tidak memberikan maslahah, ya tapi kepuasan Putri, ya kan kepuasan Putri. Oh, serah. Tapi dalam Islam tidak memandang kepuasan saja, tapi ada kemaslahatannya. Oke. Oke, apa itu non haram item? Ada pada surat Al-Baqarah ayat 172. Di sana dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Disinilah tadi itemnya tidak ada, ya. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan. Kan diberikan kita rezeki itu. Kita makan yang baik. Salah satunya air mineral. Tapi di sini bersyukurlah ini tadi yang tidak kita terapkan. Ya kan? Nah, dia baik loh yang dibelinya air mineral. Tapi disinilah kenanya. Maka ada non haram item. Tapi sebenarnya tindakannya itu melanggar syariat. Yang kita sebut sehari-hari istilahnya adalah mubazir. Oke, apa yang terjadi kalau kita mengkonsumsi, ya, barang itu kebanyakan barang yang bersifat halal, maka otomatis potensi kita untuk mengkonsumsi barang yang bersifat halal, bersifat haram menjadi berkurang. Ya, tadi non haram item, non haram item. Nah, kalau selalu kita mengkonsumsi barang-barang halal, maka peluangnya untuk mengkonsumsi barang-barang haram berkurang. Dilihatkan pada gambar ini. Ya, gambar ini. Gambar 31 ini. Apa itu gambarnya? Gambar ini menjelaskan bahwa seorang konsumen yang berorientasi maslahah, ya, berorientasi maslahah. Apa itu maslahah tadi? Kemanfaatan, dan memilih mengkonsumsi barang X dibanding barang Y, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Ya, tapi bila kita tidak berorientasi kepada kemaslahatan, lama kelamaan, ya, kita nantinya bisa mengurangi konsumsi barang halal dan meningkatkan konsumsi barang haram. Seperti yang ada pada kurva ini. Ya,
Kurva ini menunjukkan angka ke mana? Ke bawah. Ya, ke bawah. Lihat nih, nggak ada di HP di sini. Ada di situ. Ada ke bawah. Apa ini menunjukkan? Ya, semakin dia banyak mengkonsumsi barang halal dan bermaslahah oriented, artinya bersyukur, maka semakin kecil dia mengkonsumsi barang haram. Ya, contohnya nih, maka dibuatnya panahnya ke bawah. Tapi kalau kita mengkonsumsi barang halal tanpa melihat orientasi kemaslahatan atau kemanfaatannya, maka panahnya ini ke atas nih. Panahnya ini ke atas. Kenapa ke atas? Maka lama kelamaan kalau kita tidak bersyukur atau tidak memberikan maslahat atau tidak berorientasi pada maslahat, maka barang halalnya semakin lama semakin kecil diproduksi dikonsumsinya, maka barang haramnya semakin bertambah kalau arah panahnya ke atas. Apa yang harus terjadi? Seharusnya dalam pandangan Islam antara barang haram dan barang halal itu berslop apa namanya slopnya nih? Negatif. Tapi arahnya harus ke bawah. Inilah arah ke bawah inilah maslahah. Tapi kalau tanda panah ini ke atas, tanda panah ini ke atas, maka maslahahnya diabaikan. Walaupun dia pertama-tama mengkonsumsi barang halal. Karena dia tidak berorientasi masalah, lama-kelamaan rasa syukurnya hilang, mulai ujub, setelah ujub mulai sombong, setelah sombong mulai ingkar, setelah ingkar mulai kufur, setelah kufur mulai kafir, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya dia lebih banyak mengkonsumsi barang haram. Ini potret dari bagaimana tadi besarnya pengaruh maslahah dalam konsumsi dalam perspektif Islam. Kalau konsumsi dalam perspektif konvensional tidak ada tanda panah ini tidak ada, barang haram barang halal ini tidak ada. Yang ada mereka apa? Patuh kepada hukum atau tidak. Artinya apa? Mereka harus membeli barang itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Gak boleh mencuri, oke. Tapi berjudi boleh, ya kan? Jadi nggak berjudi. Ya, di Eropa itu kan boleh berjudi. Difasilitasi berjudi loh. Ya kan? Apalagi menipu tak boleh. Oke, tapi taruhan boleh. Kan boleh taruhan. Sama seperti judi kan? Nah, nah, maka mereka tidak lagi memandang barang haram dan barang halal. Mereka memandang secara hukum saja. Semua produk yang dijual mereka itu sifatnya ya boleh dikonsumsi, tapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku mendapatkannya. Bagaimana masalahnya? Tidak ada masalah dipandangnya. Dia berpikir seperti ini, semakin banyak barang itu dibeli dan memberikan kepuasan bagi konsumen, maka semakin percepat roda perekonomian. Sampai ya istilah kata diciptakanlah yang namanya itu kondisi supaya orang bisa membeli barang tersebut. Ya, kondisi orang membeli barang tersebut. Nah, kalau hari ini banyak itu terjadi. Ya, baru-baru hari ini ada profesor dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa kalau puasa itu dipraktekkan oleh semua manusia minimal katanya 1 bulan dalam setahun, maka bisa dikatakannya industri kesehatan itu bisa kolap. Kenapa? Karena itu bagian dari meriset tubuh katanya.
ya kan, memperbaiki itu tubuh. Maka hari ini eh, jarang puasa itu dijadikan sebagai istilahnya itu solusi untuk kesehatan. Apa solusi kesehatan hari ini adalah seperti apa? Vitamin, apalagi apalagi namanya? Pil-pil itulah yang dimakan, ya kan? Nah, bukan puasa. Itu katanya. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Kandungan masalah terdiri dari manfaat dan berkah. Nah, dalam hal ini perilaku konsumsi seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkannya. Konsumen merasa mendapat manfaat suatu kegiatan konsumsi, di mana ketika mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, material, di sisi lain berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Oke, ya, lagi. Nih, kita lihat dari segi maslahah. Nah, baca Putri yang bawah ini. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa kondisi awal konsumsi kedua barang adalah XO dan YO. Ketika barang Y diasumsikan memiliki tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang X, maka terjadi perubahan konsumsi yaitu dengan meningkatkan konsumsi barang Y dari YO sampai ke Y1 dan mengurangi konsumsi X dari XO sampai X1. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi seorang muslim akan berorientasi kepada tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi. Ya. Jadi di sini dikatakan ya ada konsumsi dua barang X dan Y. Ketika barang Y diasumsikan memiliki tingkat kemaslahatan atau manfaat kepada tubuh kita, contohnya nih, coba contohlah dua gambar nih, ada hamburger, ada cibol. Dari kedua ini, yang mana yang memberikan maslahah? Hamburger, Putri, saat yang mana? Saat yang mana? Hmm? Yang mana? Hah? Yang mana? Oke, kita lihat dulu ya. Apa kata dari kata ham? Coba buat bahasa Inggris. Apa yang dimaksud dengan daging ham? Buat Putri, apa yang dimaksud dengan daging ham? Beda burger ya. Burger beda dengan hamburger. Nah, apa yang disebut dengan daging ham? Nah, buka dulu Google dulu apa artinya. Ya, biar dicari sendiri apa itu daging ham itu. Apa daging ham itu artinya? Apaan? Bapak bukan bilang burger ya, hamburger. Aha. Apa daging ham itu artinya? Apa yang dimaksud dengan daging ham bilang? Apa? Coba. Apa? Pahami. Nah, jadi maka hari ini orang kebanyakan makan burger, bukan hamburger. Nah, cobalah kita pergi ya kemana? Ke tempat-tempat makan-makan itu. Pasti bilangnya mau burger, nah kan? Burger itu apa? Roti lapis. Tapi kalau udah ham ada depannya, berarti roti lapis isi. Oke, kita contohkan ini. Dari kedua barang ini, mana yang memberikan maslahat, mana yang memberikan tidak maslahat? Cimolnya apa isi cimol nih? Kita makan cimol. Aci kan? Aci di col. Itu artinya cimol ini kan ada kuahnya nih. Ah, apa aci itu? Tahu tepung aci? Apa? Tepung tepung aci mas. Apa tepung aci itu? Tepung dari apa? Apa? Campuran jagung sama
Kayaknya dia kayak kenyal-kenyal gitu. Kalau tepung ubi aja kita apakan, nah dia nggak kenyal kali, ditambah sedikit jagung, maka dia kenyal-kenyal seperti bakso. Nah, haram nggak tuh? Secara material namanya tepung dari ubi dan dari jagung tidak haram. Nah, disinilah kita lihat. Kita anggap ya barang X ini adalah hamburger nih. Barang Y ini adalah Cimol. cimol. Oke. Dari kedua produk ini mana yang memiliki maslahah? Cimol. Cimol. Nah, jadi di sini semakin besar kita mengkonsumsi cimol, ya kan ini nol nih. Ini misalnya nol kemarin kan. Ini apa bidang apa namanya ini? Bidang kartesius. Nah, ini kan pertama, ini konsumsi pertama nih hamburger kita. Ya, berarti kan nilainya tinggi nih ya, ya kan? Nah, jadi kita ingin mendapatkan keberkahan. Nah, karena hamburger ini mengandung daging apa tadi? Daging babi, karena ham itu adalah lapisan daging lapis dari daging babi, maka kita mengurangi dan menambah konsumsi Ye. Y, yaitu kita anggap Cimol. cimol. Terus kita lakukan sehingga nantinya kita tidak lagi mengkonsumsi Hamburger. hamburger tapi fokus pada konsumsi Cimol. untuk mendapatkan keberkahan. Nah, gitulah konsepnya. Jadi konsepnya itu ya kita berusaha meminimalisir ya produk-produk yang tidak memberikan masalah, lalu kita berupaya untuk apa? Mengkonsumsi produk-produk yang memberikan Masalah. maslahah. Itu yang disebut itu dengan kemaslahan. Ya, dengan kemaslahan. Berarti non item yaitu antara haram dan non haram itu antara barang haram dan barang halal. Sedangkan maslahat itu adalah tentang yang memberikan manfaat dan tidak memberikan manfaat. Oke, kalau kita pikir-pikir secara ilmu kedokteran, mana yang paling tinggi gizinya dari kedua makanan ini? Mana yang tinggi gizinya? Ger. Hah? Mana tinggi gizinya, Ayat? Kenapa bilang tinggi gizi hamburger? Ada daging, ada sayur, ada roti. Intinya empat empat sehat itu terpenuhi. Apa itu empat sehat? Ada karbohidrat, ada protein, ada mengandung vitamin di sayurnya. Setelah lagi ada mengandung apa lagi tuh? Eh, vitamin, protein, karbohidrat, satu lagi tuh bapak-bapak. Yang lima kan susu kan? Pak sehat lima sempurna. Apa lagi nih istilahnya nih ya? Pokoknya itulah. Kalau cimol belum tentu nih. Belum tentu mengandung keempatnya. Tetapi kalau kita lihat berkahnya yaitu Cimol. cimol. Karena cimol tidak dari bahan yang Haram. haram. Nah, walaupun Pak rotinya kan nggak haram Pak. Sayurnya nggak haram. Iya nggak haram. Tapi daging ini nih yang kita masalahkan sekarang. Ya, jangan muntah pula ya. Ini kan belajar nih. Sebelum kan enak aja ngomong kan, makan hamburger, makan hamburger. Nah, kalau bicara hamburger, bicara roti lapis isi daging. Dah ya. Nah, kalau burger baru roti lah, roti lapis. Oke, lanjut kita. Kita lanjut ya. Hukum penurunan utilitas marginal. Nah, ya, oke. Dalam konsep ilmu ekonomi konvensional dikenal dengan hukum penurunan marginal utilitas atau disebut dengan law of diminishing marginal utility. Ya, hukum marginal utilitas yaitu hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang berulang-ulang maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi tersebut berikutnya akan semakin berkurang atau menurun.
turun. Tadi kita contohkan, Putri setelah keliling maraton atau jogging 4 putaran, ya, 4 putaran, orang Barat sebenarnya dia konvensionalnya dia sebenarnya menyadari adanya hukum ini, tapi nanti dia putaran lagi demi kepentingan produksi. Oke, tadi dikasih botol pertama itu Putri merasa kepuasannya tinggi. Kenapa? Bermanfaat untuk tubuhnya. Dia mengkonsumsi itu enak terasa airnya. Sama dikatakan orang, resep makanan terbaik itu apa? Lo tahu? Apa resep makanan terenak? Hah? Apa? Resep makanan terenak itu apa? Bersyukur. Apa? Apa resep makanan terenak? Hmm? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ah, coba ceritakan ya. Ini mitos lah ya. Mitos atau benar kan? Tapi dari negeri Cina. Jadi waktu dulu dalam kerajaan masa kerajaan Ming, rajanya itu kan ikut berperang. Jadi saat berperang eh, pasukannya mundur, tercerai-berai. Tapi rajanya diselamatkan oleh panglima-panglimanya. Kalau bercerai-berai itu kan tentu tidak ada tak ada lagi fasilitas. Fasilitas. Ya kan namanya habis berperang. Mundurlah, anggaplah kita terdesak nih, akhirnya tersebar. Intinya perang perang ditunda dulu lah. Dulu kan kalau orang itu kan perangnya kan nggak seperti hari ini. Perangnya langsung menyerang kerajaan enggak. Mereka kumpul di tengah lapang, ini kerajaan A, ini kerajaan B, nanti kan saling nyerbu di tengah-tengah kan. Nah, akhirnya mundurlah raja. Karena cerai-berai, pasukan tetap mempertahankan area perang, raja disuruh diselamatkan mundur, pergi. Nah, karena karena mundur, rajanya tentu tidak membawa semua fasilitas yang ada. Karena tergesa-gesa kan, takut terancam nyawa raja. Terancam nyawa raja. Akhirnya raja dengan kawan-kawannya atau anggotanya sampailah sebuah kampung setelah berjalan 3 hari. Jalan 3 hari. Dan badannya sangat lelah. Pingsan lah kalau kita harapkan. Lalu di kampung tersebut ada seorang pengemis yang iba. Karena kan dia pengemis, tahu dia susah hidup kan. Melihat raja yang tampilannya sudah pecah kadut lah, namanya habis perang kan. Kalau kita terdesak kalah, tentu kita nggak mikir lagi tuh. Mahkota, kan mikir nggak? Nggak kan? Itu selamatkan diri dulu. Nah, sampai dia sebuah kampung karena badannya lemah, lalu dibuatkanlah sup oleh si pengemis itu. Supnya dari apa? Dari tahu busuk, dari kol busuk, sama dari apa katanya itu? Eh, istilah itu sisa-sisa makanan yang dijumpainya di tong-tong sampah. Akhirnya dimasaknya lagi, dijadikannya sebuah sup dikasih air. Setelah raja itu bangun karena kelelahan 3 hari 3 malam gak dapat makanan, habis itu disidangkan sama dia. Dimakan raja nggak? Hah? Kenapa dimakan raja? Karena rasalah lapar. Sama si raja membuat di tubuh itu merasa sehat kembali. Sehat kembali. Padahal logikanya kan tahu busuk, kol busuk sama sisa makanan yang dapat dari tong sampah dimasukkannya cuma tambah air itu direbusnya. Setelah itu kan raja kan mulai badannya pulih, akhirnya kembali ke istana. Di istana makanan raja itu apa? Yang enak Ingat. enak. Tapi raja terpikir terus makanan si pengemis. Dia merasa itu makanan paling enak sama dia. Kenapa itu makanan paling enak sama dia? Ya, kayak gitu enggak deh. Sedangkan makanan di kerajaan itu kan pakai kuku-kuku hebat. Enggak enak sama dia rasanya lagi. Ini udah bosan. Sudah mau. Jadi resep dari yang namanya
kenikmatan dari sebuah makan itu adalah bukan koki hebat dan lain sebagainya, tapi rasalah itu mitos ya, benar atau tidak ya, tapi itu konsep orang mengatakan kenapa kalau mau orang merasakan nikmatnya makan tersebut, ya cobalah tahan makan 3 hari. Habis itu makan lah pasti enak sekali rasanya. Ya kan? Nah, itu kita balik lagi ke teori definisi marginal utility. Nah, jadi saat Putri haus tadi, itu puncaknya tuh. Dia merasa tuh, wah nikmat kali minumnya. Lepas dahaga. Ya kan? Saat minum kedua, botol, kan Putri bilang, botol kedua masih diminum, Pak. Oke, Putri sudah mengalami kekurangan Puas. walaupun dicobanya untuk dihabiskan. Tapi Ahad karena kawan jadi sebuah katanya minum botol ketiga. Katanya, Putri nih minum botol ketiga kata Ahad. Pertanyaan Bapak, diminum Putri atau Putri marah kepada Ahad? Marah. Kenapa marah? Karena udah puas. Dapu, Udah puas. udah hilang namanya itu apa? Ya, sudah menurun namanya itu apa? Kepuasannya. Ya, sudah puncak, sudah menurun kepuasannya. Maka yang ada adalah Benar. penolakan. Sebenarnya ilmu konsep dari konsumsi Islam itu sudah ada pada hukum law of diminishing marginal utility. Tapi karena sifatnya untuk menguatkan perekonomian harus berputar terus roda tersebut, maka istilah dari pemenuhan kebutuhan berubah jadi pemenuhan hasrat atau Ingin. keinginan. Jadi kalau kita berulang-ulang mengkonsumsi barang yang sama, maka lama-kelamaan kita akan merasakan tidak lagi kenikmatan, tapi berujung pada bisa penyiksaan. Ya, dipaksa saja. Ah, tetap maksa nih, minum Putri. Wah, dibuka Putri mulut, dibuka Putri, masukkan air tuh. Apa yang Putri rasakan? Marah, tersiksa kan? Nah, inilah sebenarnya. Tapi karena industri berkembang, butuhnya yang namanya itu roda perekonomian tetap jalan, maka diakal-akalkanlah supaya produk itu terus terjual dengan banyak. Sehingga yang diutamakan bukan lagi kepuasan, tapi gaya-gaya. Ya, gaya gak? Gaya. Ya, apa tuh kemarin tuh ada istilah kan, semakin banyak kita memiliki produk tersebut, kita koleksi barang tersebut, oh semakin apa kita, semakin tenar. Nah, maka ada istilah kolektor. Kan ada orang mengkoleksi eh, puluhan tas sampai ratusan tas. Apa gunanya? Dijualnya tidak, tapi untuk memenuhi lemarinya. Apa gunanya? Iya, iya. Ah, gaya-gaya, gaya. Ah, gitu. Oke, nih baca tadi siapa yang Bapak suruh baca terakhir? Putri. Bacaan. Al-Maidah ayat 7. Ini teori ini nih, teori utilitas marginal. Nah, ayo bacaan. Katanya, ahli kitab janganlah kamu berlebihan atau mengampuni batas dalam cara tidak benar dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah dahulu sebelum kedatangan Muhammad dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan. Oke, nih di sini kita lihat, hai ahli kitab, nih orang-orang yang berilmu ya, janganlah kamu berlebihan atau melakukan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu ini contohnya, ya. Nah, dibuat secara ilmiah dengan teorinya law diminishing marginal utility. Kalau kita berlebihan, kita tidak mendapat kepuasan lagi. Yang ada adalah penurunan atau hilangnya kepuasan. Tadi contohnya, ngapain Putri beli lebih-lebih sampai 5 air botol mineral? Kenapa? Putri merasa pada waktu itu dia kalap. Wah, hausnya minta ampun nih. Karena uangnya banyak. Nampakkan sama Iit, Aat, kekuatan finansialnya. Kasihnya uang. Ya, 100.000, beli 5. Kan banyak orang seperti itu kan? Banyak nggak? Berlebihan. Tapi pada hakikatnya dia tidak menjalankan agama secara benar. Apa?
Walaupun itu barangnya non haram, tapi oriented masalahnya tidak dipenuhinya. Sehingga air minum ketiga, air minum keempat, air minum kelima, putri tidak lagi menghasilkan kepuasan, tapi yang dilakukan putri adalah menghabiskan nilai guna. Contohnya dibukanya, dibuang-buangnya, dibukanya, dibuat sambil jalan, dikeluarkan sedikit airnya. Pokoknya habis lah air itu sama dia. Karena apa? Aku udah beli 5 loh. Kalau tak aku habiskan sekarang, ya tak senang hatiku rasanya. Kan ada orang seperti itu kan? Nah, nah itu terbentuk dalam teori ini. Ya, teori ya diminishing marginality. Oke, kita lihatkan bagaimana bentuknya. Oke, ini contohnya. Ini pengeluaran kebutuhan duniawi. Ini kebutuhan di jalan Allah. Seharusnya konsumsi kita itu harus seimbang. Yang mana X1 ini dan X2 ini harus ada pada titik tengah dari yang namanya ya eh, slope negatif sempurna dari kurva preferensi konsumsi seorang muslim. Apa fungsinya supaya kita bisa menyeimbangkan kehidupan. Ini apa contohnya? Y ini. Y ini pengeluaran di jalan Allah. Apa? Sodakoh, zakat, infak, wakaf. Ini apa? Untuk kebutuhan duniawi. Beli makanan, pangan, beli baju, sandang. Apalagi? Beli pangan, makan, beli papan, rumah atau tempat tinggal. Haruslah kita seimbangi. Ini anggap kita memiliki pengeluaran nih. Ini pengeluaran kita nih. Ya kan? Nah, ini pengeluaran kita. Kita buat slope negatif. Sehingga apa? Kalau pengeluaran kita itu kita seimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat, maka tercapailah kecenderungan seorang muslim untuk mengkonsumsi secara berkah. Sehingga tadi sifat-sifat tadi yang dilakukan oleh contoh tadi putri itu tidak akan ada. Karena kita berpikir 100.000 cukup kita beli dua. Enggak lah, mineralnya harganya sekarang berapa? 6.000, berarti 12.000. Berarti kan masih ada sisanya kita bisa untuk Sedekah. bersedekah. Kalau kita pikirkan kebutuhan duniawi kita lebih banyak, maka kebutuhan pengeluaran akhirat kita juga akan Sedikit. sedikit. Makanya kecenderungannya harus kita seimbangkan. Apa contohnya lagi? Ya, kalau ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita kasih. Intinya kalau sudah cukup sandang pangan papan kita dan ada sedikit cadangan sama kita untuk menjaga apa yang akan terjadi, maka selebihnya itu kita gunakan untuk pengeluaran di jalan Allah dalam konsumsi. Maka dalam konsumsi Islam masuklah salah satunya adalah pengeluaran di jalan Allah. Maka zakat, infak, sedekah itu yang membedakan lagi antara konsumsi konvensional dengan konsumsi Islam. Islam. Kalau konvensional tidak ada memandang zakat, infak, sedekah, maka semua pendapatannya digunakannya untuk membeli produk demi apa? Memuaskan keinginannya. Maka yang timbul adalah kemubaziran. Ada orang punya mobil sampai 10, 16 di bagasinya. Apa fungsinya? Ya gaya. Tapi kalau orang tersebut preferensi Islam konsumsinya, maka dia memasukkan variabel zakat, infak, sedekah, wakaf, sosial lainnya, maka dia cukup saja dengan kebutuhannya. Punya mobil satu saja di bagasinya. Atau minimal dua untuk keluarganya. Kalau dibawanya kerja berarti satu lagi untuk keluar. Nah, selebihnya apa digunakannya? Untuk membantu ke tetangga, bantu fakir miskin dan orang lah. Sehingga apa? Terjaga maslahah konsumsinya. Ini kita contohkan. Apabila ini seimbang, maka pengeluaran kebutuhan dunia ini, dalam hal ini adalah konsumsi dunia kita, itu tadi sandang pangan papan, itu akan mencapai terwujudnya masalah oriented tadi. Wujud masalah masalah oriented apa? Karena kita telah menyeimbangkan dengan pengeluaran di jalan Allah.
Oke, nanti bisa dibaca ya. Bab 3 ini cukup saja sekian Bapak jelaskan. Sebelum nanti kita bicara tentang teori konsumsi lanjutannya. Ini sebagai pembuka. Intinya jelas, bedanya adalah teori konsumsi konvensional lebih condong pemenuhan keinginan atau kebutuhan tanpa memandang masalah, ya kan? Kalau kita memandang maslahah dan memasukkan variabel zakat, infak, sedekah sebagai variabel penyeimbang untuk menghasilkan kemaslahatan. Oke, ada pertanyaan? Untuk itu Kak, Hmm. untuk masalah pengeluaran kan ada dua, pada pengeluaran di jalan Allah ada pengeluaran duniawi. Hmm. Nah, sekarang kan lagi tren-trennya kalau artis-artis tuh bersedekah kan dia membuat-buat itu Pak. Hmm. Itu terpenuhi tidak pengeluaran di jalan Allah Pak? Oke, kalau dia bersifat ria, maka yang timbul adalah penolakan keberkahan. Tapi kalau dia bersifat untuk memberikan contoh kepada orang lain, maka tidak terpenuhilah sifat ria dan mungkin menimbulkan keberkahan. Kita lihatlah ya, ada artis yang suka berbagi, tetapi semakin baik kehidupannya. Ada artis yang suka berbagi, tetapi ujung-ujungnya masuk penjara. Ya kan? Maka disinilah yang kita sebut dengan pengeluaran kebutuhan dunia. Kalau dia suka berbagi, keluarganya baik saja, dan tidak menampakkan yang namanya itu kemegahan-kemegahan, maka bisa kita asumsikan sementara pengeluaran kebutuhan duniawinya itu mendapatkan keberkahan. Tapi kalau dia melakukan pengeluaran jalan Allah juga, lalu di ya di pengeluaran jalan Allah dilakukannya, tapi dalam aktivitasnya pengeluaran kebutuhan duniawinya itu tadi tidak berhenti maslahah. Di rumahnya disyuting tas-tas branded yang dipajang di etalase-etalase kamarnya dan lain sebagainya. Kita lihat ujung-ujungnya nanti. Maka nanti akan ada nanti yang namanya itu berita-berita tentang dia dan lain sebagainya. Baru-baru ini apa namanya itu ada seorang dokter yang ditangkap ya, ya kan dia sering menawarkan kebaikan tuh. Tahu siapa namanya? Baru-baru ini dokter. Aha. Kan baru ditangkap dia. Nah, tapi kan lihat kontennya banyak memberikan kebaikan. Tapi kenapa dia ditangkap? Nah, berarti ada yang salah pada jalan pengeluarannya di jalan Allah sehingga pengeluaran kebutuhan di dunia itu dinampakkan oleh Allah ketidakmaslahatannya. Itu contohnya ya. Tapi kalau dia tenang-tenang aja hidupnya, aman-aman saja, insyaallah keseimbangannya itu terjaga. Oke, itu contoh bisa benar, bisa tidak. Tapi asumsi kita sementara kan dia ditangkap karena ada kasus terkait apa? Kosme Sosmed. Kosmetik. Nah, oke. Tapi kan dalam keseharian kan dia banyak membantu tuh. Ya kan? Banyak membantu. Tapi kan masih dalam pengeluaran kebutuhan duniawinya ternyata apa yang kita lihat rumah besar, bermewah-mewahan, mobil banyak, ya kan? Pernah lihat nggak konten-kontennya? Pernah kan? Nah, seharusnya kan dia harus bersifat maslahahnya, kemanfaatannya. Ngapain pula harus banyak-banyak itu? Ya, ngapain? Ya, repot kita. Oke, ada lagi? Untuk orang non muslim Pak, kalau ada kan orang-orang non muslim itu sering juga bersedekah, itu termasuk ke dalam pengeluaran di jalan Allah. Tidaklah. Karena dia tidak dikategorikan Allah sebagai apa? Hambanya. Ya, karena di situ Allah bersifat Ar-Rahman. Nah, bukan Ar-Rahim. Nah, makanya dia memberikan seluruhnya kepada manusia yang mana bisa kaya, bisa miskin. Tetapi belum tentu yang itu disayanginya. Ini untuk yang disayanginya.
ya untuk yang disayanginya yaitu seorang Muslim. muslim. Siapa itu? Orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya muslim itu artinya. Apa itu muslim? Ya hamba Allah yang berserah diri kepada Allah. Ya kalau mereka kan tidak. Mereka kan membantah diri dia hamba Allah. Kenapa? Karena dia menganggap ada yang namanya itu anak tuh anak Tuhan. Sedangkan di Al-Ikhlas Allah tidak mengatakan dia berah, nah, dan tidak diperanak. Ada lagi? Cukup. Ustaz? Nggak ada. Oke, kita tutup ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.